Assalamualaikum teman-teman semua, Sampurasun. Selamat bergabung kembali di channel Info Australia, channel yang selalu update berita-berita yang ada di Australia, dan juga saya bakalan share informasi-informasi yang menarik dan bermanfaat seputaran Australia. Dan kebanyakan masalah keimigrasian Australia, visa-visa di Australia, dan peluang-peluang kerja di Australia. Nah, di konten kali ini saya pengen bahas atau share informasi buat teman-teman mengenai update situasi keimigrasian sekarang. Apakah yang SIGA Permanent Australia itu semakin mempermudah atau semakin mempersulit, dan gimana pengetahuan SIGA Permanent Australia itu masalah orang-orang yang tidak mempunyai visa di Australia. Simak videonya teman-teman, jangan di skip biar informasinya masuk full ke teman-teman. Oke, so mari kita mulai teman-teman. Seperti biasa, mohon maaf buat teman-teman yang ngajuin pertanyaan lewat apapun ya. Mohon maaf kalau jawabannya suka telat ya. Jadi saya selalu konfirmasi hampir di setiap video. Mohon maaf kalau jawabannya suka telat. Nah, sekarang hanya pengen informasiin buat teman-teman nih, ngasih update buat teman-teman. Saya nggak bakalan panjang lebar, nggak bakalan beberapa 10 menit, 15 menit, nggak bakalan ya. Cuman pengen ngasih tahu ke informasi buat teman-teman. Jadi untuk situasi keadaan di Australia ini kan sudah semakin banyak orang ya, maksudnya banyak orang tuh sudah semakin banyak orang berdatangan dan kewalahan, khususnya di WA, di Western Australia, ini kewalahan buat masalah housing teman-teman, masalah rumah rental. Saya sebelumnya udah bahas ya di beberapa video sebelumnya ya. Cuman saya pengen mengupdate lagi, takutnya efek ke visa-visa yang lainnya. Jadi ini pasti tentu efek ya, atau berdampak ke visa-visa yang lainnya. Soalnya banyak contoh kasus, banyak sekali yang teman-teman ngegampangin itu. Jadi, oh saya pengen ke Australia, pengen transfer bridging visa seperti itu ya. Itu nggak semudah itu yang dibayangkan teman-teman. Apalagi situasi sekarang, ini SIGA Permanent Australia itu sudah tahu teman-teman. Jadi SIGA Permanent Australia itu sudah tahu. Jadi sekitar 80.000 orang ini, atau 75.000, exactly-nya itu 75.000 berapa ya, sekian itu tanpa valid visa di Australia. Dan sekitar berapa 4.500-an atau 4.452 orang itu menggunakan bridging visa E. Jadi buat teman-teman hati-hati ya, dan ada sekitar 1.000 orang di tahanan imigrasi. Saya baru baca beritanya itu beberapa hari kemarin ya. Jadi SIGA Permanent Australia udah, sebenarnya sih SIGA Permanent Australia itu sudah tahu teman-teman. Maksudnya sudah tahu tuh gini ya. Teman-teman datang ke Australia itu otomatis SIGA Permanent Australia itu sudah tahu. Soalnya kan ada visanya, ada capnya. Misalnya visa turis ataupun visa kerja itu recordnya udah ada di Government Australia. Nah, misalnya nih teman-teman visa validnya cuma 3 bulan. Nah, teman-teman nggak pulang nih. Teman-teman nggak pulang. Nah, itu otomatis udah ketahuan sama si Government Australia itu. Nah, ini kemana nih orang nih? Misalnya si Asep nih. Si Asep datang ke Australia. Si Asep visanya 3 bulan datang ke Australia, tapi sudah 3 bulan masih tetap di Australia. Nah, si Australia itu sudah tahu teman-teman, oh ini nggak pulang nih. Soalnya kalau pulang itu ada keluar masuk ya, di imigrasi itu ada record keluar masuk setiap orangnya seperti itu. Jadi ada recordnya. Jadi si Government Australia itu tahu kalau teman-teman tuh misalnya sudah di Australia tapi nggak pulang atau menyalahgunakan visa itu sudah tahu. Jadi di laporannya itu sekitar 75.000 ya. Saya nyatet 75.400-an. Orang yang without valid visa atau tanpa visa yang valid di Australia seperti itu. Dan ada 1.000 orang atau 900 sekian ya yang ada di tahanan imigrasi Australia seperti itu. Dan juga untuk visa student untuk tahun depan 2025 itu dipotong teman-teman. Dipotong maksudnya tuh misalnya dari kuotanya 10.000 cuman menjadi 7.000. Jadi potongannya sampai 30% ya, di cap-nya itu ya sama SIGA Permanent Australia. Jadi untuk si visa student dikurangin. Untuk student internasional ya, dikurangin dari 30%. Misalnya dari 10.000, dari 7.000 yang boleh masuk ke Australia. Seperti itu. Jadi dampak dari kebanyakan orang ini sudah, maksudnya ya kewalahan juga sih Government Australia masalah ke housingnya ataupun apapunnya seperti itu. Jadi buat teman-teman hati-hati. Kalau ada teman-teman yang ngegampangin misalnya, datang ke sini aja bro, nanti tinggal bridging visa bla 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 bla. Tidak semudah yang teman-teman bayangin ya, maksudnya seperti itu ya. Jadi nggak gampang bridging visa atau apapun.
Gimana kalau disuruh pulang, kan udah modal udah gede, disuruh pulang kan, aduh kasihan juga kan seperti itu. Jadi buat teman-teman untuk update-nya segitu aja. Jadi awas, hati-hati, jangan ngegampangin, dan juga si government Australia itu tambah strict juga ya, tambah kenceng juga ya masalah keimigrasian. Jadi segitu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya bahas dari pertama, yaitu si government Australia udah tahu ya masalah orang-orang yang nggak punya valid visa di Australia. Ada yang di tahanan di imigrasi Australia, ada yang di bridging visa apapun, mereka sudah tahu seperti itu ya. Jadi awas, hati-hati, dan segitu aja informasinya. Dan untuk tahun depannya itu si visa student mau dipotong sekitar 30%-an. Seperti itu ya teman-teman. Segitu aja informasinya, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Semoga teman-teman mendapatkan pekerjaan yang dicita-citakan ya. Jangan lupa selalu minta doa dari orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.